Halo semuanya, selamat datang di MOOC Prototyping with Figma. Perkenalkan, saya Adam Fasya Nurzaman. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai Introduction to Figma. Sekarang saya akan memperagakan bagaimana caranya mendownload Figma. Teman-teman dapat menuju ke halaman website figma.com, lalu menuju ke menu produk, dan memilih ke submenu download. Ketika sudah sampai di halaman download, teman-teman dapat memilih untuk desktop app for macOS atau Windows. Karena saya menggunakan Windows, maka saya akan memilih untuk yang desktop app for Windows. Tunggu beberapa saat hingga file download selesai di-download. Setelah file aplikasi Figma berhasil di-download, teman-teman dapat langsung menjalankannya saja untuk dilakukannya proses instalasi. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, maka dapat diartikan bahwa aplikasi Figma sudah dapat diinstal dengan baik di laptop teman-teman. Sekarang, yang harus kita lakukan adalah mendaftarkan akun terlebih dahulu. Kita dapat menekan Create Account di bagian halaman tadi, lalu akan didirect menuju ke Figma Sign Up. Di sini, teman-teman dapat mendaftarkan email aktif teman-teman. Setelah prosesi pendaftaran selesai, maka teman-teman dapat langsung masuk ke dalam aplikasi Figma sesuai dengan email yang sudah didaftarkan. Ini adalah tampilan Figma setelah teman-teman berhasil login ke dalam aplikasi Figma. Dalam Figma terdapat bagian community atau menu community. Menu community ini berfungsi untuk teman-teman dapat mengeksplor, menginstal, menggunakan, dan mengkombinasikan segala jenis yang terdapat di community ini. Ada yang berbentuknya aset, berbentuk wireframe, berbentuk UI, bahkan ada juga yang berbentuk plugin. Di sini terdapat ribuan file yang dapat teman-teman gunakan secara gratis pada aplikasi Figma yang dikontribusikan oleh berbagai user lainnya di seluruh dunia. Pada nomor 1 atau di bagian kiri atas aplikasi Figma terdapat menu. Dapat digunakan untuk membuat file baru, melakukan editing objek di kanvas, mengatur tampilan kanvas, hingga mengakses plugin yang telah diinstal. Pada nomor 2, terdapat layers. Layers digunakan untuk menampilkan semua informasi setiap objek yang terdapat di kanvas. Dapat berupa elemen, frames, bahkan group. Pada nomor 3, atau di samping menu, terdapat tools. Digunakan untuk mengakses tools-tools yang sering digunakan, seperti frame, shape, text, line, dan lainnya. Pada nomor 4, terdapat option. Ketika terdapat objek yang dipilih, area ini akan menunjukkan pilihan tambahan yang dapat digunakan pada objek tersebut, seperti crop, create component, dan lain-lain. Ketika tidak ada objek yang dipilih, Figma akan menampilkan nama file dan kita dapat melakukan rename. Pada nomor 5, terdapat canvas. Canvas digunakan untuk mengedit objek dan menampilkan seluruh pekerjaan pada aplikasi Figma. Nomor 6, terdapat inspector. Inspector berguna untuk memperlihatkan informasi kontekstual dan pengaturan objek yang dipilih. Terdapat pilihan untuk desain, prototype untuk menambah interaksi, dan inspect untuk melihat kode dari UI yang telah dibuat. Sekarang saya akan mengajarkan bagaimana caranya membuat file project baru di Figma. Teman-teman dapat mengarahkan kursor ke bagian kanan, lalu pilih New, dan di sini pilih submenu Design File. Nah, di sini teman-teman dapat melakukan berbagai konsep desain dalam membuat wireframe, user interface, atau bahkan prototyping di aplikasi Figma. Beberapa tools yang dapat kita gunakan terdapat di bagian kiri atas. Sekarang akan saya contohkan bagaimana caranya menggunakan beberapa tools tersebut. Di sini saya akan mencoba menggambar kotak atau rectangle. Saya memilih menu rectangle, lalu akan saya gambarkan di bagian kanvasnya. Selain rectangle, saya juga dapat menggambarkan line atau garis, dan juga terdapat panah atau arrow, ellipse atau lingkaran. Selain itu juga terdapat pen dan pensil, berguna untuk melakukan penggambaran secara manual. Bahkan juga terdapat teks. Di sini berguna untuk kita menginputkan kalimat atau kata-kata yang akan diletakkan di dalam desain UI.
Setelah tadi saya mengajarkan bagaimana caranya menggambar dengan beberapa tools yang ada di Figma, sekarang saya akan coba mengajarkan bagaimana mengimport file Figma yang sudah ada ke dalam aplikasi Figma. Teman-teman dapat menuju ke bagian menu New di sebelah kanan, lalu pilih submenu Import. Nah, di sini saya sudah menyediakan file Figma yang akan saya import dengan jenis tipe filenya Fig File, yaitu tipe file yang memang dapat diimport ke dalam Figma. Lalu saya klik Open. Biarkan di sini aplikasinya berjalan. Jika sudah tampilannya seperti ini, maka dapat diindikasikan bahwa file sudah diimport dengan baik. Di sini saya akan coba mengajarkan bagaimana caranya mendownload plugin yang sudah tersedia di aplikasi Figma. Sekarang saya akan coba mencari plugin yang ingin saya download, yaitu plugin mengenai icon. Nah, di sini saya dapat menekan tab plugin. Saya akan mendownload plugin Iconify. Menekan button install hingga tampilannya seperti ini, maka plugin Iconify sudah dapat saya gunakan. Di sini akan saya ajarkan bagaimana menggunakan plugin yang sudah di-download. Teman-teman dapat melakukan klik kanan pada mouse, lalu memilih menu plugin, dan pilih Iconify yang tadi sudah kita download. Di sini teman-teman dapat mencari icon yang ingin digunakan. Setelah menemukan icon yang ingin digunakan, scroll ke bawah dan tekan import icon. Lalu close plugin Iconify-nya. Maka di sini icon sudah dapat digunakan. Selanjutnya, saya akan memberi pengenalan sedikit mengenai tampilan aplikasi Figma. Dapat dilihat di sebelah kiri, terdapat layers yang mengindikasikan objek-objek yang sudah kita gambarkan di dalam kanvas Figma. Lalu di bagian kanan terdapat desain untuk mengatur objek yang ingin kita ubah bentuk dan warnanya. Pada kali ini, saya akan mengubah bentuk ukuran siku pada kotak yang sudah saya gambar. Saya menambahkan lengkungan pada sisi-sisi sudut kotak dengan ukuran 20 radius. Selain itu, saya dapat mengubah warna dari lingkaran yang saya gambar menjadi warna merah. Pada tab selanjutnya, saya akan menggambarkan mengenai prototype. Untuk menggunakan tab prototype, objek yang sudah diletakkan di dalam kanvas harus diubah menjadi frame atau layout. Caranya adalah dengan klik kanan, memilih Add Auto Layout. Di sini saya memiliki dua frame. Yang pertama frame adalah lingkaran, yang kedua adalah kotak. Maka saya dapat memberikan interaksinya dengan menarik arah panahnya ke frame satunya. Sekian permulaan mengenai aplikasi Figma yang nantinya akan teman-teman pelajari lagi di materi selanjutnya. Sekian video mengenai Introduction to Figma. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa mengerjakan exercise yang diberikan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.